rekan pembelajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini kita akan membahas sukuk, tepatnya mengenai pengertian dan karakteristik sukuk. Jadi ini adalah bagian pengantar untuk sukuk. Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan ulang sukuk pada tahun 2020 melalui Fatwa MUI nomor 137, yaitu sebagai surat berharga syariah atau efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan atas aset yang mendasarinya, atau yang dikenal dengan underlying asset, atau disebut dengan aset sukuk atau usul al-sukuk. Definisi sukuk pada PSAK juga mengikuti Fatwa MUI, yaitu pada PSAK 410, di mana sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atas aset berwujud, manfaat atas aset, jasa, proyek, atau kegiatan investasi tertentu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa aset pendasar bisa berupa aset tetap, berupa proyek, berupa jasa, manfaat aset, ataupun kegiatan investasi lainnya. Lalu apa dasar praktik sukuk secara fikih? Nah, praktik sukuk didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 283, yang berarti jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Nah, inilah aset-aset yang bisa dijadikan sebagai aset pendasar bagi sukuk. Pertama, yaitu aset berwujud tertentu. Yang kedua, manfaat atas aset berwujud tersebut, baik yang sudah ada maupun yang akan ada. Yang ketiga, berupa jasa yang sudah ada maupun yang akan ada. Empat, bisa berupa aset proyek tertentu. Dan lima adalah kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk sering dipadankan dengan obligasi. Bahkan pada saat awal pengenalan sukuk kepada masyarakat, pada Fatwa MUI tahun 2002, MUI menggunakan istilah obligasi syariah. Nah, apakah betul sukuk bisa disamakan dengan obligasi? Memang terdapat kesamaan dalam hal bahwa sukuk dan obligasi sama-sama merupakan sumber pendanaan jangka panjang dengan nilai besar. Hanya saja penyebutan obligasi syariah ini bisa menyebabkan salah pengertian karena seolah-olah sukuk juga bersifat hutang. Nah, karena selain itu juga skema sukuk jauh berbeda dengan obligasi. Karena itu, sekarang istilah obligasi syariah tidak lagi digunakan. Ya, pada tahun 2020, MUI sudah mendefinisikan ulang sukuk dan tidak lagi menggunakan istilah obligasi syariah, melainkan menggunakan istilah sukuk. Nah, inilah kurang lebih 3 perbedaan utama antara sukuk dan obligasi. Ya, obligasi merupakan surat utang, sementara sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset pendasarnya atau underlying asetnya. Nah, kalau dilihat dari imbal hasil, obligasi juga imbal hasil untuk obligasi adalah berupa bunga dari utang tersebut. Sementara untuk sukuk, imbal hasilnya berupa fee ujroh ya, atau bagi hasil pengelolaan dari aset pendasar. Sementara untuk underlying asset, obligasi tidak memiliki underlying asset ya. Kalaupun ada hanya sifatnya sebagai jaminan tapi bukan merupakan underlying asset. Sementara sukuk mewajibkan adanya underlying asset. Bahkan underlying asset itulah yang dijadikan sebagai alat untuk membayar imbal hasilnya kepada investor. Lalu bagaimana karakteristik sukuk itu sendiri? Yang pertama adalah bahwa sukuk adalah bukti kepemilikan atas suatu aset pendasar. Yang kedua, aset pendasar tersebut atau underlying aset tersebut merupakan aset yang dijadikan sebagai sumber bagi hasil atas investasi sukuk, seperti yang tadi sudah kita diskusikan. Kemudian pemegang sukuk juga memperoleh imbal hasil, namun sekaligus juga menanggung risiko atas investasi tersebut. Karena imbal hasil pada kemampuan memproduktifkan aset pendasar tersebut.
Nah, mari kita lihat skema obligasi atau bonds ya. Investor menginvestasikan, dengan kata lain meminjamkan dana kepada emiten. Nah, emiten sendiri menerbitkan surat utang kepada investor yang menyatakan bahwa akan mengembalikan dana utang tersebut ditambah dengan bunganya pada waktu yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Dana yang diperoleh bebas dipergunakan oleh perusahaan secara bebas sesuai rencana perusahaan, dan sumber dana untuk membayar utang pun dan juga bunganya juga bebas berasal dari mana saja sesuai dengan kebijakan dan ketersediaan kas oleh perusahaan. Nah, obligasi akan diakui sebagai utang obligasi oleh si emiten, dan di sisi lain oleh investor akan diakui sebagai investasi pada obligasi. Sementara pada sukuk, investor menyerahkan dana investasinya kepada emiten. Dengan dana tersebut, investor memiliki aset pendasar yang telah ditetapkan. Nah, aset pendasar tersebut kemudian diproduktifkan oleh emiten. Hasil memproduktifkan aset tersebut kemudian digunakan sebagai pembayar imbal hasil bagi investor. Bentuk imbal hasilnya tergantung dari jenis aset pendasar itu sendiri. Misalnya, apabila aset tersebut berupa aset tetap seperti properti, mesin, pesawat, kapal, dan sebagainya, dapat disewakan. Nah, hasil sewa inilah yang dibayarkan sebagai imbal hasil bagi investor. Tentu saja ada bagian untuk pengelola aset. Nah, sukuk seperti ini disebut sukuk ijarah, dan imbal hasilnya bisa bersifat tetap atau fix. Sementara kalau aset pendasarnya adalah unit usaha atau suatu proyek misalnya, maka laba dari unit usaha atau proyek tersebut yang dijadikan sebagai sumber bagi imbal hasil. Tentu saja nilainya tidak bisa fix dan tetap setiap periodenya. Nah, sukuk seperti ini disebut sukuk mudharabah. Lalu bagaimana dengan proses menjual sukuk kepada investor? Nah, sukuk diterbitkan pertama kali di pasar sekunder, jadi emiten menjual sukuk kepada investor pertama. Nah, kemudian investor pertama boleh menjual sukuknya tadi kepada investor lainnya di pasar sekunder, sehingga kepemilikan atas sukuk tersebut akan berpindah dari investor pertama ke investor yang lain atau investor kedua. Nah, harga sukuk di pasar sekunder juga dapat berubah, tetapi tidak semua sukuk boleh diperjualbelikan dengan harga yang berbeda dengan harga penerbitan awalnya, ya. Misalnya untuk sukuk murabahah yang sifatnya utang piutang atau jual beli, ini nilainya tidak boleh berubah, sehingga tidak boleh dijual belikan dengan harga yang berbeda dengan nilai penerbitan awalnya. Terdapat juga aset yang tidak disebut sukuk tetapi memiliki sifat serupa dengan sukuk. Karakteristik utama tersebut adalah adanya aset pendasar. Nah, salah satu aset yang juga memiliki aset pendasar tapi bukan sukuk adalah EBA syariah atau efek beragun aset syariah. Nah, sekuritas investasi dengan jaminan berupa kumpulan aset yang terdiri dari berbagai jenis surat berharga atau efek. Biasanya terdiri dari dokumen-dokumen yang bernilai komersial atau tagihan, ya, misalnya sekuritisasi aset yang tidak boleh bertentangan dengan syariah pasar modal. Nah, sebagai contoh adalah KIK EBA Syariah atau Kontrak Investasi Kolektif Syariah. Ada juga EBA SP atau EBA Syariah berbentuk surat partisipasi, dan juga ada DIRE Syariah atau Dana Investasi Real Estate Syariah. Nah, EBA dan DIRES ini lebih banyak digunakan pada industri real estate. Untuk lebih dalamnya Anda bisa mengambil course yang terkait dengan pasar modal syariah untuk mendalami lebih jauh tentang KIK EBA Syariah dan EBA SP maupun DIRE Syariah, dan juga instrumen-instrumen investasi lainnya di pasar modal di Indonesia.